things from getting too heated. Joao. Presiden FIFA sampai turun tangan usai Timnas Indonesia kembali dicurangi dan mendapat tindakan rasis di laga Timnas Indonesia versus Cina di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Tak hanya itu, Presiden FIFA juga mengakui jika pada menit 68, Timnas Indonesia pantas mendapatkan penalti saat pemain Timnas Indonesia yaitu Tom Hye dilanggar oleh pemain Cina di dalam kotak penalti. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino langsung membuat keputusan jika laga Timnas Indonesia versus Cina harus diulang. Begini penjelasan lengkapnya. We do manage the finances of FIFA in an appropriate and transparent way, because our revenues, of course. Setelah pertandingan kekalahan Timnas Indonesia versus Cina dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan skor 2-1. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino, memberikan pernyataan resmi yang mengejutkan, menyusul sejumlah pelanggaran yang dialami Timnas Indonesia selama pertandingan tersebut. Presiden FIFA secara terang-terangan menilai bahwa Timnas Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengalahkan Cina dalam pertandingan itu. Timnas Indonesia telah menunjukkan kualitas dan semangat juang yang luar biasa. Namun mereka beberapa kali dilanggar secara keras, namun tidak mendapat perlindungan yang seharusnya dari wasit. Saya merasa kecewa dengan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut diabaikan. Selain pelanggaran, Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino juga menyoroti perilaku beberapa pemain Cina yang sering melakukan aksi diving di tengah lapangan. Kami melihat beberapa pemain Cina jelas-jelas melakukan drama di lapangan dengan sengaja terjatuh untuk mengulur waktu. FIFA memiliki aturan jelas tentang diving, dan pemain yang melakukannya harus menerima kartu kuning, namun ini tidak diterapkan secara konsisten dalam pertandingan ini. Poin utama yang disorot oleh Presiden FIFA adalah insiden pada menit ke-68, ketika Tom Hye, pemain Timnas Indonesia, dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh salah satu pemain belakang Cina. Namun, wasit tidak memberikan penalti, meskipun tayangan ulang jelas menunjukkan adanya kontak. Saya sangat heran dengan keputusan tersebut. Seharusnya itu adalah penalti yang jelas untuk Indonesia. Ia juga menyinggung kiper Cina, Dale Iwang, yang beberapa kali terlihat melakukan aksi yang dianggap pura-pura cedera untuk mengulur waktu ketika Timnas Indonesia sedang berusaha mencetak gol. Saya melihat kejadian di mana kiper Cina berpura-pura mengalami kram perut saat Indonesia memiliki peluang. Ini benar-benar memperlambat jalannya pertandingan, dan menurut regulasi FIFA, tindakan seperti ini seharusnya dihukum dengan kartu kuning. Tak hanya soal permainan di lapangan, Gianni Infantino juga memberikan perhatian serius pada perilaku supporter Cina yang dinilai rasis terhadap para pemain Timnas Indonesia, terutama pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Saya mendapat laporan bahwa beberapa supporter Cina melakukan tindakan yang sangat tidak pantas dengan mengeluarkan ejekan bernada rasis terhadap pemain-pemain Indonesia. Ia juga menyoroti bahwa ejekan tersebut tampaknya mengganggu pemain baru Timnas Indonesia, seperti Mees Hilgers, yang akhirnya harus ditarik keluar oleh pelatih Shin Tae-yong. Bahkan Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino menyarankan agar pertandingan antara Indonesia dan Cina diulang. Begini jalan pertandingannya. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Cina pada matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Qingdao Youth Football, Selasa, 15 Oktober tahun 2024. Pada kesempatan ini, Timnas Indonesia tampil mendominasi sejak menit awal. Namun, skuad Garuda terlihat kesulitan untuk menembus pertahanan Cina. Timnas Indonesia memperoleh peluang emas pada menit ke-10. Pada menit 11, bola sepakan Ragnar dari luar kotak penalti masih melebar di atas gawang Cina. Timnas Indonesia harus kebobolan pada menit ke-21. Timnas Indonesia kembali menguasai jalannya pertandingan.
Namun, lagi-lagi Rafael Struijk dan kawan-kawan kesulitan untuk menciptakan peluang. Cina menambah keunggulan pada menit ke-44. Cina menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 atas Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memperkecil kedudukan pada menit ke-86. Gol tersebut bermula dari lemparan jauh Pratama Arhan. Bola hasil lemparan jauh Pratama Arhan sempat dihalau oleh pemain Cina tetapi bola justru jatuh ke kaki Tom Haye. Tom Haye lalu melepaskan tendangan yang membuat kiper Cina tak berkutik. Timnas Indonesia memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Berita kedua. Begini pernyataan Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir usai laga keempat Timnas Indonesia melawan Cina dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2024. Timnas Indonesia berhasil menunjukkan performa luar biasa meskipun harus menghadapi tantangan berat setelah insiden di pertandingan sebelumnya saat melawan Bahrain. Erick Thohir menegaskan bahwa permainan skuad Garuda di laga melawan Cina patut diacungi jempol. Para pemain kita bermain dengan semangat yang luar biasa, mental mereka tetap terjaga meski sebelumnya kita sempat dirugikan dalam pertandingan melawan Bahrain. Dalam pertandingan melawan Bahrain, Timnas Indonesia harus merelakan 3 poin yang seharusnya mereka dapatkan karena dugaan kecurangan wasit. Meski tim asuhan Shin Tae-yong berhasil tampil gemilang dan seharusnya memenangkan pertandingan, keputusan kontroversial dari wasit membuat kemenangan tersebut sirna. Erick Thohir mengakui bahwa situasi tersebut sempat memukul mental para pemain, namun ia memuji bagaimana tim ini tidak larut dalam kekecewaan. Saya sangat bangga dengan mentalitas para pemain. Mereka tidak menyerah meski kita dirugikan. Mereka tidak menyalahkan wasit, dan itu menunjukkan kedewasaan tim ini. Mereka tetap semangat untuk terus berjuang di setiap pertandingan. Ia juga menyebut bahwa peran Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, sangat vital dalam menjaga semangat tim. Jay Itzes terus memotivasi rekan-rekannya untuk tetap fokus pada pertandingan berikutnya dan tidak terlalu memikirkan keputusan wasit yang merugikan kita di laga sebelumnya. Tidak hanya memuji pemain, Erick Thohir juga memberikan penghargaan khusus kepada pelatih Shin Tae-yong. Ia mengatakan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut telah bekerja keras untuk menjaga semangat tim agar tetap tinggi, meskipun mengalami kendala-kendala seperti yang terjadi di laga melawan Bahrain. Shin Tae-yong tidak pernah kehilangan semangatnya. Dia terus mendorong para pemain untuk memberikan yang terbaik di lapangan dan fokus pada tujuan utama kita, yaitu lolos ke Piala Dunia. Erick juga menegaskan bahwa penampilan Timnas Indonesia saat melawan Cina adalah bukti bahwa skuad Garuda adalah tim yang harus diperhitungkan di kancah internasional. Pertandingan ini adalah peringatan untuk semua tim lawan. Indonesia bukan tim sembarangan. Kami akan terus mempertahankan level terbaik kami dan terus berjuang hingga akhir. Bahkan Erick Thohir berikan komentar tentang bus yang digunakan skuad Garuda. Berdasarkan penelusuran, bus tersebut berjenis King Long atau Yutong berwarna putih biru dan muat untuk 55 penumpang. Bahkan Erick Thohir sendiri menilai bahwa bus yang disiapkan Cina untuk Timnas Indonesia jelek hingga disebut seperti Kopaja dan Metro Mini. Erick Thohir sampai mengatakan jika bus yang disiapkan untuk Timnas Indonesia sangat tidak layak. Bahkan salah satu supporter Timnas Indonesia sampai mengatakan jika Ketua Umum PSSI agar membalas dendam yang kepada pemain Cina saat bertandingan di Indonesia. Ia menekankan bahwa meskipun ada tantangan dan hambatan, Timnas Indonesia tetap tegar dan tidak akan menyerah. Kita akan terus berjuang demi satu tujuan, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Terima kasih kepada para pemain yang sudah memberikan segalanya di setiap pertandingan untuk Timnas Indonesia. Bahkan pelatih Timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong memberikan target untuk Timnas Indonesia agar bisa meraih 15 poin. Di posisi puncak grup C ada Jepang dengan 9 poin. Di bawahnya adalah Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang masing-masing punya 4 poin.
Di ronde ketiga grup C total bakal berlangsung 10 pertandingan dengan sistem kandang dan tandang. Perjalanan masih cukup panjang. Kita punya mimpi besar 15 poin. Hari ini baru 3 poin, 3 pertandingan. Masih ada harapan tetapi tentu kita harus mencari beberapa kemenangan yang ketika kita menjadi tuan rumah tentunya ketika lawan Bahrain, lawan Cina ataupun menyolong ketika kita jadi tuan rumah dengan Arab Saudi.